Hey ho Pop gengs. Di masa lampau, Qatar adalah negara miskin. Tak ada hutan berarti, tanahnya tandus, berpasir, berbatu, lebih berkapur, yang berarti tidak produktif untuk pertanian. Sumber utama datang dari perairan, penangkapan ikan dan terutama adalah mutiara. Sayang punya sayang, sejak munculnya mutiara budidaya Jepang di tahun 1920 hingga 30-an, industri mutiara Qatar jatuh. Qatar pun makin terpuruk. Namun nasib baik berpihak ke Qatar setelah ditemukannya minyak bumi di tahun 1940 di lapangan Dukhan. Sejak saat itu, pemasukan utama Qatar adalah ekspor minyak dan gas bumi. Tahun 1973, produksi dan pendapatan minyak meningkat drastis. Kini bahkan menjadi pengekspor gas alam cair terbesar di dunia, dengan cadangan gas dan minyak terbesar ketiga di dunia. Jika Arab Saudi memiliki cadangan minyak sebesar 297,53 miliar barel, maka Qatar memiliki cadangan minyak sebesar 15 miliar barel dan cadangan gas alam mencapai 26 triliun meter kubik. Qatar pun menjadi salah satu negara makmur di antara negara-negara Teluk, dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Per 2016, PDB per kapitanya berada di urutan keempat tertinggi di dunia, sekitar 1,7 miliar rupiah per kapita. Itu di atas nomor 1 Eropa, Luxembourg. Dengan semua pendapatan itu, Qatar mampu membangun fasilitas untuk warganya tanpa menarik pajak. Kini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar makin terkenal di kancah pergaulan dunia. Lebih dulu, Cina berkembang menjadi negara kaya dan berpengaruh di Asia, bahkan di dunia. Tapi siapa yang sangka bahwa Cina dulunya masih miskin, terutama di periode 1950 hingga 70-an. Meski perlahan PDB naik pada tahun 1952, tapi tetap masih tergopoh-gopoh. Itu karena Cina tertinggal secara infrastruktur dan fasilitas akibat perang berkepanjangan selama bertahun-tahun di periode sebelumnya. Ditambah lagi, politik Cina yang dulunya tidak begitu berkembang karena menutup diri. Hingga akhirnya di tahun 1978, Cina memulai beralih ke ekonomi pasar, mencari potensi pertumbuhan dengan membuka negaranya, dimulai dari memasuki pasar Asia. Yang menjadi komoditas utamanya kini, yakni mesin dan peralatan angkut. Mereka bisa sampai mengekspor senilai 1,2 triliun US dollar. Baja, tekstil, dan besi adalah komoditas andalan berikutnya. Pendapatan Cina mewakili 15% dari ekonomi global. Dan kunci dari semua itu adalah populasinya. Saat ini, Cina masih menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia dengan 1,4 miliar penduduk. Dengan penduduk sebanyak itu, upah rendah bisa diterapkan. Memproduksi sebesar-besarnya dengan biaya yang lebih sedikit, ditambah pemerintah terpusat. Cina berubah menjadi monster Asia. Pekerja murah dari Cina pun masuk ke beberapa negara, menambah devisa. Semakin berkembang dan kaya, kini mereka fokus dengan inovasi. Meski pekerja masih di upah rendah, tapi mencetak PDB hingga 14,7 triliun US dollar atau 216,5 kuadriliun rupiah. Luar biasa kan? Singapura juga dulunya sangat miskin. Lepas dari Malaysia pada tahun 1965, mereka masih tertatih-tatih. Karena wilayahnya yang kecil, potensi kekayaan alam yang sedikit. Dihuni orang-orang buta huruf, pengangguran tinggi karena tidak begitu banyak lapangan pekerjaan. Perdana Menteri pertama dan terlama Lee Kuan Yew yang terpilih pada tahun 1959 adalah salah satu nama yang berupaya untuk memisahkan Singapura dari Malaysia. Beliau jugalah yang mengeluarkan negaranya dari kemelut kemiskinan. Keluar dari bayang-bayang kolonial Inggris dan sisa-sisa tanah jajahan yang tak berarti. Dimulai dari memperkenalkan skema wajib militer, lalu melahirkan kebijakan Anak Stop Act 2 pada tahun 1960 karena takut populasi berlebihan. Lalu memberikan subsidi rumah dan jaminan hari tua agar warganya tidak pusing lagi selain urusan kerjaan. Gencar mengundang investor asing
ia mengobral zona bebas pajak untuk perusahaan multinasional yang tertarik membangun basis produksi di Singapura. Setelah itu, beliau mengubah citra jorok negara terbelakang menjadi Singapura yang bersih dan rapi, melalui banyak aturan yang ketat. Alhasil, Singapura perlahan beranjak dari keterpurukan menjadi negara termakmur di Asia Tenggara. Dengan PDB per kapita sebesar 107.677.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Yang paling hebat dari usaha keluar dari kemiskinan adalah negara K-pop. Ya, Korea Selatan. Hancur akibat Perang Saudara Korea setelah pecah di tahun 1954. Korea Selatan juga sangat terbelakang karena rezim militer yang masih berkuasa. Hingga akhirnya, babak baru dimulai setelah rezim runtuh di tahun 1988. Ruang demokrasi terbuka, perkembangan budaya pun mengikut dengan sangat kencang. Ledakan budaya di dalam negeri sangat hebat. Pemerintahan melihat semua ini dengan melakukan gebrakan, melahirkan Kementerian Kebudayaan dengan satu divisinya adalah industri budaya populer. Menggunakan potensi dan sumber daya yang ada, yakni kebudayaan, dari kuliner, drama hingga K-pop yang lebih dulu meledak di dalam negeri. Korsel mulai dikenal dunia, sementara sektor lain terus dibangun. Korsel tidak hanya dikenal tapi juga perlahan keluar dari keterpurukan. Dengan diplomasi budaya, pemerintah tidak lagi sebagai aktor tunggal, namun juga melibatkan publik dan penggiat industri untuk mengatur dirinya sendiri. Dan ini terbukti berhasil. K-pop menjadi salah satu sumber pendapatan Korsel selain dari Samsung dan Hyundai. BTS sendiri menyumbang 0,3% PDB Korsel. Saat ini, Korea Selatan telah menjadi negara maju dengan PDB per kapita sekitar 44.621 dolar Amerika Serikat atau 657 juta rupiah. Lebih tinggi dari Israel dan Kuwait. Dan siapa yang menyangka bahwa Norwegia, negara terkaya ke-7 di dunia, dengan PDB sekitar 65.800 dolar Amerika Serikat, dulunya adalah wilayah yang sangat miskin sejak abad ke-19. Makin parah ketika Perang Dunia Kedua pecah. Hingga akhirnya perlahan memperbaiki kehancuran dengan pendanaan dari Amerika Serikat. Tahun 1960, Norwegia tidak sekarat lagi meski masih terbaring. Tahun 1969, di Laut Utara Norwegia ditemukan cadangan minyak yang cukup besar, membuat negara ini bisa beranjak dan terus berjalan semakin jauh, menjadi negara produsen minyak utama di Eropa Barat. Wajar saja ia masuk dalam ranking 10 negara terkaya di dunia. Awal tahun 1990-an, ternyata masih ada negara miskin di Eropa. Salah satunya adalah Irlandia. Dengan PDB per kapita per tahunnya hanya 14.000 dolar atau sekitar 209 juta rupiah per tahunnya. Hingga akhirnya, semua berubah setelah Irlandia bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa yang kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal. Ekonomi Irlandia pun meroket hingga 94% pada dekade terakhir hingga akhir 2000-an. Standar hidup pun naik, pengangguran hilang, dan ekonomi makin melejit menandingi negara-negara Eropa lainnya. Bahkan kini Irlandia menjadi negara terkaya kedua di dunia dengan PDB per kapita sebesar 111.360 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Satu lagi negara Eropa yang berhasil keluar dari kemiskinan, Swiss yang dikurung oleh pegunungan dari berkembang secara ekonomi. Hingga akhirnya pada periode industrialisasi, Swiss melewati hambatan itu dan ikut dalam perkembangan itu. Semua kebijakan ekonomi Swiss mengikuti industrialisasi. Bersamaan dengan itu, Swiss mengembangkan pariwisata, menjual potensi landscape-nya yang cantik dan sejuk. Selain itu, perbankan Swiss adalah hal yang lain, dikembangkan hingga menjadi salah satu tempat penyimpanan aman di dunia. Kini menjadi salah satu negara terkaya di Eropa, dengan PDB per kapita tertinggi kelima di dunia, yakni sekitar 72.874 dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan Indonesia? Masih miskinkah? Jika iya, bagaimana cara keluar dari kemiskinan itu? Tanyakan pada